Selamat malam saudara, semoga kita semua dalam keadaan baik. Saudara, kita hidup di era efisiensi. Kata efisiensi mengandung arti melakukan atau menghasilkan sebanyak mungkin dengan tenaga dan waktu sesedikit mungkin. Segala perencanaan yang kita buat didasarkan atas hukum efisiensi. Tidak boleh ada yang terbuang, semua mesti terpakai sebaik mungkin, termasuk tenaga dan waktu. Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus? Apakah dia selalu bekerja berdasarkan hukum efisiensi? Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan 56 mencatat, ada 4 mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada hari yang sama. Pertama, Tuhan meneduhkan angin ribut dalam perjalanannya ke Gerasa. Kedua, Tuhan membebaskan seorang yang dirasuk setan di Gerasa. Ketiga, Tuhan menyembuhkan perempuan yang selama 12 tahun menderita pendarahan. Dan yang keempat, Tuhan menyembuhkan dan menghidupkan kembali anak Yairus, pengurus rumah ibadat. Catatan Injil Lukas mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus sibuk dan pekerjaannya begitu banyak. Itu sebabnya siogianya ia mengatur waktu dan menggunakan tenaganya seefisien mungkin supaya target dapat tercapai dan tidak ada yang terbuang. Namun ternyata saudara, bukan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Penjelasannya seperti ini. Pada waktu Tuhan Yesus tiba di rumah Yairus, ternyata putri Yairus telah meninggal. Singkat kata, Tuhan datang terlambat. Seharusnya itu tidak terjadi. Apa masalahnya? Sebagai Tuhan, tentu Yesus tahu segalanya termasuk kondisi sakit putri Yairus di Galilea. Kalau saja di Galilea, Yesus langsung ke rumah Yairus, pasti putrinya tidak sampai harus meninggal dunia. Tapi Yesus malah menyeberang danau Tiberias menuju Gerasa. Dan setelah ia kembali lagi ke Galilea, barulah kemudian Yesus datang ke rumah Yairus dan ternyata putrinya sudah meninggal. Sesuai prinsip efisiensi, maka semestinya Yesus mengunjungi putri Yairus terlebih dulu, baru menyeberang danau ke Gerasa. Inilah efisiensi. Tapi saudara, ternyata itulah yang dilanggar Yesus. Peristiwa demikian sama persis dengan yang terjadi pada Lazarus. Waktu diberitahukan bahwa Lazarus sakit, Lazarus belum meninggal dunia, tapi Tuhan tidak segera datang mengunjungi dan menyembuhkan Lazarus. Tuhan Yesus malah menunggu 4 hari kemudian baru datang, dan Yesus terlambat karena Lazarus sudah meninggal. Dalam kacamata kita, saudara, Yesus melanggar prinsip efisiensi. Lalu di Gerasa, Tuhan Yesus membebaskan seorang yang dirasuk setan. Tindakan mujizat Yesus tidak mendapatkan sambutan hangat masyarakat di Gerasa. Bukannya menerima ucapan terima kasih, Yesus malah disuruh pergi. Akhirnya Yesus harus kembali lagi ke Galilea. Perjalanan ke Gerasa juga begitu sulit. Melewati danau dan angin ribut, dan di Gerasa Tuhan Yesus pun hanya dapat melakukan satu mujizat, membebaskan seseorang dari kuasa roh jahat. Di Gerasa pelayanan Yesus tidak disambut baik. Ia menerima pengusiran dari masyarakat yang merasa dirugikan karena kehilangan kawanan babi peliharaan mereka.
Bagi masyarakat Gerasa, kawanan babi ternyata lebih berharga ketimbang kesembuhan dan keselamatan satu orang. Nah, kalau dilihat dari lensa manusia dan dari sudut sisi efisiensi, pelayanan Yesus di Gerasa adalah pemborosan tenaga dan waktu, bahkan menyerempet bahaya. Dia sempat diterjang badai dan amarah massa di Gerasa jelas mengusik keamanan Yesus. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak selalu bekerja berdasarkan prinsip efisiensi, bahwa kehendak Tuhan itu berada di atas prinsip efisiensi. Nah, disinilah saudara, saya ingin mengajak saudara merenungkan 3 hal. Yang pertama, waktu Tuhan itu benar-benar di luar dugaan manusia. Kita tidak selalu dapat memahami penggunaan waktu dan cara kerja Tuhan. Sepandai-pandainya kita berpikir, mustahil kita bisa mengerti dengan jelas penggunaan waktu dan cara kerja Tuhan itu. Itulah sebabnya saudara, hidup dengan Tuhan itu menuntut iman. Kita mesti percaya bahwa apapun yang Tuhan kerjakan sesuai dengan cara dan sesuai dengan waktunya adalah lebih baik daripada kehendak dan cara kita. Yang kedua, di dalam daftar prioritas Tuhan, hal yang mendesak tidak sama dengan penting. Dalam sudut pandang manusia, menyembuhkan anak Yairus adalah hal yang mendesak. Bukankah ia sudah sekarat? Sedangkan membebaskan orang yang dirasuk setan di Gerasa adalah pekerjaan yang tidak mendesak. Sebab bukankah itu bisa dilakukan Yesus kemudian? Perbedaan waktu beberapa jam tidaklah terlalu membuat banyak perbedaan. Namun Tuhan, saudara, memprioritaskan pergi ke Gerasa karena itu lebih penting baginya. Dalam Lukas 5 ayat 15 dan 16 dituliskan hal yang sejajar. Tapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, ia terus-menerus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Pelayanan kepada orang banyak itu memang penting. Tapi berdoa jauh lebih penting bagi Yesus saat itu. Dalam doa, Yesus bisa mengevaluasi pelayanannya dan dia dapat menyelaraskan arah tujuan pelayanannya kepada kehendak Bapa di sorga. Saudara, dalam hidup ini kita selalu diperhadapkan dengan hal yang penting, tidak penting, hal yang mendesak dan tidak mendesak. Lalu dalam ilmu manajemen, perencanaan yang baik adalah menjadikan hal yang penting sebagai prioritas dan mengerjakan yang penting itu bukan dalam situasi yang mendesak. Artinya, mengerjakan hal yang penting dengan tidak terburu-buru. Lalu, apa yang penting dan mendesak bagi umat beriman? Yang penting dan mendesak bagi umat beriman adalah terus berupaya menyelaraskan prioritas hidup dan kepentingannya seturut dengan prioritas dan kepentingan Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang bisa kita renungkan. Bagi Tuhan tidak ada sesuatu pun yang terlalu berat. Meneduhkan angin ribut, membebaskan orang dari kuasa jahat, menyembuhkan pendarahan, dan membangkitkan orang mati, semua sama ringannya. Kepada Yairus, Tuhan Yesus berpesan, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat."
Nah, pesan yang sama yang Tuhan sampaikan kepada kita. Jangan takut, percaya saja, dan persoalan apapun yang kita hadapi, Ia akan sanggup menolong kita. Selaraskanlah saudara prioritas dan kepentingan Anda seturut dengan prioritas dan kepentingan Tuhan. Maka Tuhan mencukupkan kehidupan saudara dengan berkat-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih atas sapaan firman Tuhan malam ini. Dan biarlah dalam pertolongan-Mu kami mampu terus menyelaraskan prioritas dan tujuan hidup kami, kepentingan kami, dan menyelaraskan apa yang kami rencanakan seturut dengan kehendak Tuhan. Ajarlah kami menerima sedemikian rupa dengan penuh kelegaan cara Tuhan dan waktu Tuhan yang mewujud dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang juga menguatkan kami semua bahwa tidak ada satu hal yang terlalu besar di dalam Tuhan. Dan kami yakin hidup bersama Tuhan, kami dapat melalui berbagai macam persoalan kehidupan ini. Kami yakin akan kuasa pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Dalam Yesus, inilah doa kami. Amin. Selamat malam, saudara.